banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari plastik. Bisa itu untuk kemasan minuman, entah itu botol plastik, misalkan minuman ready to drink, atau air mineral atau air minum dalam kemasan. Atau bisa juga mainan anak-anak seperti ini, atau bahkan mungkin jepitan rambut seperti ini. Nah, kok bisa? Banyak sekali produk-produk plastik yang dimodif atau dibentuk sedemikian rupa banyaknya ya. Di industri pangan, aplikasinya untuk pengemasan air minum misalkan ya, atau bahkan mungkin galon. Nah, kali ini saya ingin sedikit bercerita sekilas tentang produksi plastik injection molding. Biasanya penulisan moldingnya seperti ini atau ada yang seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan di sini kita di channel Dunia Kualitas akan membahas seputar atau sharing seputar dunia industri, khususnya dari kacamata kualitas atau quality. Nah, di sini kita bisa sharing bareng, kita diskusi bareng, khususnya bagi teman-teman yang ingin berkarir atau terjun ke dunia industri, khususnya industri pangan. Jadi jangan ragu buat subscribe, notif loncengnya diaktifkan, dan jangan ragu komen di bawah jika ada yang ingin kita diskusikan. Oke, dari namanya injection molding, dari dua kata yang menjadi satu, yaitu injection dan juga molding. Injection kita bisa umpamakan seperti ini ya, yaitu suntik. Nah, namun di sini bukan suntik atau seperti suntik vaksin ya, tapi suntik di sini yaitu injeksi. Yang dimaksud adalah prosesnya. Injeksi ini disambung ke proses molding atau pencetakannya. Nah, injection ini atau injeksi ini karena bahannya dari plastik, maka mulai dari awal dia terbuat dari bahan bakunya yaitu biji plastik. Biasanya ini biji plastik itu seperti kalau kita tahu garam yang besar-besar. Kalau bahasa Jawanya itu uya grosok, ya kayak gini ya. Nah, dari biji-biji plastik ini dimasukkan ke mesin injeksi. Mulai dari hopper masuk ke dalam mesin injeksi, ini diberi perlakuan panas sehingga di dalam mesin injeksi tersebut dia akan mencair dari fasa padat biji plastik, kemudian dikenai panas menjadi fasanya menjadi cair. Nah, di sini mulai disuntikkan ke dalam mesin molding atau pencetak. Nah, dari proses ini pasti ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan karena mempengaruhi dari produk itu sendiri, sehingga kualitas pun juga akan terpengaruh. Mulai dari pressure atau tekanan, suhu atau temperatur, speed, kecepatan, dan juga time atau waktu sampai posisi dari molding. Dan kita umpamakan seperti ini ya. Ini bagian mesin injeksi, ini mesin molding. Mulai dari mesin injeksi yang berisi biji plastik kemudian dicairkan, kemudian disuntikkan ke dalam mesin moldingnya, di pencetaknya. Nah, dari sini otomatis si molding ini harus kuat menahan tekanan ketika si mesin injeksi mengeluarkan atau menyuntikkan material plastik cairnya. Nah, dari mesin molding ini akan dicetak sesuai bentuk atau keinginan si produsen atau perusahaan tersebut mau memproduksi apa. Ketika proses penyuntikan atau injeksi dari mesin injection ke molding ini nggak pas atau mungkin ada geser posisinya, bisa jadi ini akan meluber, jadi produk pun akan terpengaruh kualitasnya. Nah, ketika proses injeksi dari mesin injection ke molding ini beberapa diperhatikan, seperti kelengkungan atau radius dari mesin injeksi ini ketika dia menyentuh si molding. Nah, dari R atau radius ini ya, ini masuk ke bagian R atau radius cekungan dari molding, ini harus sesuai. Maksudnya R atau radius cekungan dari si molding ini harus si molding ini otomatis harus lebih besar daripada si injectionnya, mesin injeksinya, sehingga posisinya ini pas saat ketika si cairan plastik keluar dari mesin injeksi ini dan masuk ke bagian
molding ini nggak meluber. Maka salah satunya tadi yang berpengaruh adalah posisi, radiusnya masuk antara si molding ini bisa dimasuki oleh si injeksi ini pas. Kemudian satu lagi yang juga penting, ketika si mesin injeksi ini kan seperti suntik ya, itu kan pasti ada diameter arti dari ujungnya atau yang disebut nozzle itu mengeluarkan cairan. Nozzle itu ada lubang. Nah, dari lubang ini kita sebut aja diameternya ya. Itu dari diameter si injection ke diameter molding ini paling enggak itu sama. Jadi ketika proses transfer atau proses injeksi mengalirkan material plastik cair dari injeksi ke bagian molding ini melewati suatu diameter atau lubang yang sama, atau paling tidak si diameter injection atau mesin injeksi ini lebih sedikit lebih kecil diameternya daripada si diameter mesin injeksi. Nah, ketika diameternya segini dari mesin injeksi, paling enggak itu sama, yaitu mesin moldingnya sekian, atau lebih kecil si mesin injeksinya itu sekian. Nah, sehingga ketika proses transfer injeksinya ini bisa masuk dengan lancar. Oke, yang terakhir berkaitan dengan mesin injeksi atau injection molding plastik ini, yaitu tentang siskon atau sistem kontrol yang ada di mesin tersebut. Nah, ini berhubungan dengan instrumentasi ya. Bagi teman-teman yang berada di jurusan teknik, khususnya teknik elektro, pasti sudah paham tentang ini. Yang mana ini berhubungan dengan seperti ketika mesin itu memberikan sinyal, maka proses lain akan memberikan tanggapan yang sesuai permintaan oleh bagian-bagian tersebut. Semisal tadi ya, yaitu part bagian molding ini memerlukan tekanan yang lebih besar ketimbang si mesin injeksinya. Semisal si mesin molding ini membutuhkan tekanan 500, maka sinyal yang diberikan oleh si mesin molding ini diterima oleh sistem kontrol. Nah, kemudian dari sistem kontrolnya akan memerintahkan si mesin injeksi maksimal itu 500 atau di bawahnya ketika menyemprot atau menyuntikkan dengan tekanan seperti itu, dengan besaran yang diminta tadi yaitu 500. Nah, pastinya masih banyak lagi sensor yang bekerja di sana. Untuk proses QC-nya nanti bisa dicek di sini aja, khususnya dalam proses atau produk injection molding plastik ini.